Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kamu yang nonton di sana. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas kedua antropologi hukum saya. Penasaran nggak saya siapa? Kita kenalan dulu yuk. Zahra Salsabila 2333005161664. Ya, itu saya, Zahra Salsabila. Saya dari Universitas Nasional Fakultas Hukum. Setelah perkenalan diri tadi, saya ingin memperkenalkan nama dosen pengampu saya di bidang antropologi hukum, yaitu Ogianda Fiz Juanda SH, LLM, CLA, CPRB, CML, C.me, CMLC. Yap, Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPA, RB, CML, CMA, CMLC. Gelar yang panjang dan gelar yang sulit juga untuk didapatkannya. Jika kita ingin, kita juga bisa untuk mendapatkannya. Semangat buat yang ingin mendapatkan gelar itu juga. Materi 1. Pengertian antropologi. Setelah kita perkenalan, maka kita langsung saja masuk kepada materi yang akan dibahas. Untuk materi pertama yang akan saya bahas itu adalah pengertian. Pengertian dari antropologi itu sendiri. Antropologi terbagi dari dua kata. Anthropos itu manusia dan logos itu ilmu. Maka dapat diartikan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Materi kedua. Pengertian kebudayaan. Karena di pengertian tadi kita menyinggung soal kebudayaan, sekarang kita bahas apa itu kebudayaan. Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, pemikiran, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses belajar. Hampir semua tindakan manusia itu adalah kebudayaan yang dibiasakan oleh proses belajar. Wujud konkret suatu kebudayaan itu bisa meliputi bangunan, benda, dan tingkah laku. Apa sih hubungannya hukum dengan kebudayaan? Emang ada hubungannya hukum dengan kebudayaan? Tentunya sudah pasti ada. Manusia menjunjung nilai-nilai budaya tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalankan peranannya di berbagai situasi sosial. Mengatur mengenai gambaran mengenai cara hidup. Maka dengan itu akan adanya sanksi yang konkret. Materi ketiga. Definisi antropologi hukum. Sekarang kita masuk ke definisi antropologi hukum. Antropologi hukum itu mempelajari bagaimana hukum yang dilatar belakangi oleh budaya menjadi alat pengendali sosial dan pedoman untuk menciptakan keteraturan sosial. Hukum diperlukan meski telah ada kaidah atau norma dalam masyarakat agar terdapat keteraturan dalam kehidupan manusia. Melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata, di samping norma dan kaidah yang sanksinya lebih bersifat sosial. Antropologi memandang hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan, yaitu oleh otoritas sosial biasa untuk mengatur tingkah laku dan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak ada penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan dan penyimpangan itu diperbaiki. Kajian material masalah hukum antropologi melalui pengelolaan dan koordinasi berbagai bidang kehidupan publik. Korelasinya dengan praktik yang telah terbukti,
memungkinkan peneliti untuk membangun struktur sistem hukum yang jelas. Memahami faktor internalnya dan menemukan mekanisme perkembangan dan simbiosis. Kelompok sosial dalam situasi saat ini minat penelitian ilmiah jenis ini sangat besar, terutama dalam meneliti sumber-sumber hukum yang diwakili oleh adat dan kebiasaan. Mengamati perilaku masyarakat menurut aturan hukum. Aturan hukum yang relevan tidak terbatas pada hukum normatif, tetapi juga mencakup hukum adat dan budaya perilaku masyarakat. Sejarah antropologi hukum. Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Namun, seiring berkembangnya zaman dan tatanan politik dunia pasca Perang Dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas, di antaranya membahas keterkaitan antara konflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan batasan-batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial. Antropologi hukum kini turut mengkaji hubungan antara politik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca Perang Dingin tersebut. Sebagai akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum pada abad ke-19 sebagai kajian antropologi proto-legal. Objek antropologi. Objek kajian antropologi. Objek kajian antropologi adalah manusia. Di dalam masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat, bersuku bangsa, berperilaku, dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat. Antropologi merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal maksudnya dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi dua. Ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik yaitu adalah bagian dari ilmu antropologi tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Lalu yang kedua ada antropologi budaya. Antropologi budaya yaitu yang sering juga disebut sebagai antropologi sosial budaya. Antropologi ini mempelajari struktur dan fungsi kelompok dengan melihat fenomena-fenomena seperti kebudayaan, bahasa, karya seni, dan agama yang lebih menekankan institusi daripada melihat manusia sebagai pribadi. Budaya hukum. Karena di materi ke-15, pertemuan antropologi hukum itu ngebahas tentang budaya hukum, jadi kita akan bahas di sini. Budaya hukum.
Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempunyai hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimaksud memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Jadi, dengan demikian, budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga, masyarakat, dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Sistem hukum. Menurut Friedman, terbagi 3 elemen, yaitu: Pertama, ada struktur hukum, yaitu yang dalam sistem hukum menyangkut badan legislatif atau parlemen eksekutif atau pemerintah dan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Hal dimaksud berkenaan bagaimana pengadilan memutus suatu perkara dan perkara-perkara apa yang diputus oleh peradilan yang dimaksud. Yang kedua, ada substansi hukum. Substansi hukum yaitu seperangkat kaidah hukum, norma-norma, pola-pola, tingkah laku dari masyarakat, putusan-putusan pengadilan, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, substansi hukum bukan hanya yang dihasilkan oleh lembaga formal seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, melainkan juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Yang ketiga, ada budaya hukum. Budaya hukum yaitu menyangkut ide-ide, sikap, kepercayaan, penghargaan, dan pendapat-pendapat mengenai hukum. Dari pendapat Friedman tersebut, maka budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempunyai hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Sikap-sikap dan nilai-nilai dimaksud memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Friedman membedakan budaya hukum menjadi 2, yaitu ada budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Budaya hukum eksternal yaitu budaya hukum masyarakat luas. Kedua budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternal sehat, maka budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakat. Perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lainnya dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. pengertian nilai. Tadi kan kita ngebahas tentang nilai-nilai. Sebenarnya apa sih nilai itu? Nilai itu merupakan gambaran ideal tentang hal-hal yang baik dan benar yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma dan macam-macam norma. Selain nilai yang sudah kita bahas tadi, ada juga norma. Apa sih norma dan ada berapa macam sih norma? Norma itu merupakan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
kita lakukan. Norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang sudah pasti kita akan mendapatkan ganjaran berupa dosa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Ganjaran yang akan kita dapat itu berupa moral. Dan yang ketiga adalah norma kesopanan. Yang akan kita dapatkan ganjarannya itu biasanya berupa sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Bagaimana ganjarannya sudah jelas, yaitu adalah tahanan penjara dan yang lain-lainnya. Ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan tentang materi antropologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika banyak kesalahan kata maupun keserimpet, maaf, karena setiap orang itu tidak mungkin sempurna dalam mengerjakan tugasnya. Saya sudah selesai mengerjakan tugas kedua antropologi hukum saya, dan saya mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.